Makam dan riwayat sejarah Habib Ibrahim Al-Habsyi negara Kalimantan Selatan, dari sejumlah besar keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berdakwah mengajak kepada kebenaran di alam ini, salah seorang dari mereka adalah Habib Ibrahim Al-Habsyi negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kata Habib yang berarti orang yang dicintai. Kata ini akhirnya digunakan untuk penyebutan keturunan dari Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah dan Siti Fatimah radhiyallahu anhu, putri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata lain yang digunakan untuk menyebut keturunan mereka adalah Sayyid, Sayyidah, Syarif atau Syarifah. Perkawinan putri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah membuahkan dua orang penghulu pemuda sorga, yaitu Hasan dan Husain. Dari kedua orang mulia inilah berkembang keturunan keluarga Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, dan tersebar di berbagai penjuru dunia ini. Dari mereka pula lah berkembang menjadi beberapa keluarga besar, marga, yang mempunyai penyebutan tersendiri. Ada yang bermarga Al-Atas, As-Sakaf, Al-Aidarus, Al-Hadad, Al-Habsyi, Al-Kaf, Al-Hamid, Al-Bar dan berbagai marga yang lain. Adapun Habib Ibrahim bermarga Al-Habsyi, beliau dilahirkan di Siwun, Hadramaut dari keluarga habaib yang berpengetahuan sangat luas. Beliau sendiri telah menghafal Al-Quran dan hafal lebih dari 12.000 matan hadits. Ketika kali pertama menginjakan kaki beliau di Indonesia, yang pertama beliau singgahi adalah Ampel, Surabaya. Kemudian beliau pernah menetap di Banjarmasin dan Martapura, dan terakhir beliau menetap di negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hingga akhir hayat beliau. Habib Ibrahim Al-Habsyi ketika pergi ke Indonesia bersama dengan anak tercinta beliau yang bernama Habib Muhammad Al-Habsyi dan meninggalkan seorang saudara di Hadramaut yang bernama Habib Musa bin Umar Al-Habsyi. Kedatangan Habib Ibrahim ke Indonesia adalah merupakan tugas yang diberikan oleh Habib Ali Al-Habsyi yang mempunyai banyak murid, dan murid Habib Ali tersebut disebar ke seluruh dunia untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Habib Ibrahim Al-Habsyi datang di Indonesia bersama 3 orang murid Habib Ali Al-Habsyi lainnya. Adapun syekh-syekh tempat Habib Ibrahim Al-Habsyi menimba ilmu sewaktu Siwun, Hadramaut, antara lain adalah 1. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Ahdar. 2. Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mansur. 3. Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidarus. 4. Habib Ali bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. 5. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi penyusun kitab Maulid Simtud Durar, Maulud Al-Habsyi. Beliau inilah yang mengutus Habib Ibrahim Al-Habsyi ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dan pelajaran yang beliau sampaikan di tempat beliau berdakwah antara lain adalah pelajaran kitab-kitab tasawuf, Al-Azkar karya Imam Nawawi, Syarah Ibnu Qasim dan Mukhtasar Al-Hadramiyah. Tempat untuk beliau mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam adalah masjid. Untuk itu beliau menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk pembangunan masjid. Ada kejadian yang sangat mengherankan ketika tengah dilaksanakan pembangunan masjid. Pada awalnya Masjid Jami yang kini berada di Desa Sungai Mandala dibangun di Desa Tambak Bitin, satu desa yang terletak di seberang sungai Desa Sungai Mandala. Pada satu ketika terjadi angin ribut yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Angin ribut tersebut menerbangkan puncak Masjid Jami yang terletak di Desa Tambak Bitin ke Desa Sungai Mandala. Kemudian puncak masjid tersebut dikembalikan ke Desa Tambak Bitin. Namun ketika dikembalikan ke tempatnya semula, namun angin ribut terjadi lagi dan menerbangkan puncak masjid tersebut kembali ke Desa Sungai Mandala. Kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali. Dengan adanya kejadian tersebut akhirnya Habib Ibrahim Al-Habsyi dengan warga sekitar bersepakat untuk membangun atau memindahkan masjid tersebut yang terletak di Desa Tambak Bitin ke Desa Sungai Mandala. Untuk pembangunan masjid tersebut diperlukan kayu besar dan tinggi. Oleh itu masyarakat bersama-sama mencari kayu yang dibutuhkan tersebut, namun setelah sekian lama kayu yang diperlukan tidak juga diperoleh. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Habib Ibrahim Al-Habsyi. Setelah mendapat laporan tersebut Habib Ibrahim Al-Habsyi melakukan salat sunat 2 rakaat. Setelah selesai salat beliau memberitahukan kepada masyarakat bahwa besok hari pada jam 11 akan tiba 4 kayu besar dan tinggi. Ternyata memang benar.
Besok harinya ketika menjelang jam 11 siang terlihat 4 batang kayu besar dan panjang hanyut mengapung di air sungai. Untuk menaikkan kayu besar dan tinggi itu ke darat tidak seorang pun dapat melakukannya karena besar dan tinggi. Namun hanya dengan diikatkan tali oleh Habib dan dengan bertawakal kepada Allah kayu tersebut naik dengan sendirinya ke daratan. Kejadian lain yang sangat mengherankan adalah ketika akan mendirikan tiang yang besar, Habib Ibrahim meminta agar diberikan kayu gaharu, cendana untuk ditaburkan di perapian. Namun ketika itu tidak seorang pun dari masyarakat yang mempunyainya. Kemudian Habib mengumpulkan sisa potongan kayu kecil dan dimasukkan ke dalam perapian dan dari perapian tersebut tercium aroma harum kayu gaharu. Dan untuk membetulkan letak tiang tersebut dilakukan dengan tangan beliau sendiri. Untuk membangun masjid yang besar tersebut tentu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Karena itu bersama warga beliau memohon sumbangan kepada masyarakat. Beberapa anggota masyarakat yang tidak berpunya didatangi beliau dan orang tersebut dengan sejujurnya mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang. Namun dengan tersenyum Habib Ibrahim Al-Habsyi mengatakan bahwa uangnya terletak di tempat anu, dan setelah dilihat oleh orang yang tidak berpunya di tempat yang ditunjukkan Habib Ibrahim Al-Habsyi ternyata di sana memang ada uang. Dan uang tersebut diserahkan untuk ikut membantu pembangunan masjid. Demikianlah beberapa usaha Habib untuk membangun masjid tempat menyebarkan ajaran agama Islam, dan hal ini juga merupakan sebagian daripada karamah Habib Ibrahim Al-Habsyi. Karamah yang lainnya antara lain, pernah satu ketika beliau bepergian ke Banjarmasin dan kendaraan yang beliau tumpangi mogok karena kehabisan bahan bakar. Kemudian oleh Habib Ibrahim Al-Habsyi diperintahkan untuk mengisi tempat bahan bakar dengan air. Anehnya kendaraan yang beliau tumpangi tersebut dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di tempat tujuan kali lain. Beliau menjamu tamu dengan teko yang kecil. Anehnya dari teko yang kecil tersebut keluar banyak air yang dapat mencukupi tamu beliau yang banyak. Menjelang kembali ke pangkuan ilahi, wafat, beliau pulang ke Hadramaut dengan keinginan untuk menghabiskan usia dan bermakam di sana. Namun sesampainya beliau di tanah tumpah darah beliau. Siwun Hadramaut. Ternyata tanpa sengaja beliau membawa pena milik panitia pembangunan masjid. Demi mengetahui bahwa beliau tanpa sengaja membawa milik orang lain, beliau kembali ke negara untuk mengembalikan pena milik panitia masjid tersebut. Dan kedatangan beliau tersebut merupakan kali terakhir masyarakat bertemu beliau, karena tidak lama setelah itu beliau berpulang ke Rahmatullah hari Jumat 14 Safar 1354 Hijriah. Sebelum salat Jumat dilaksanakan beliau memberi tugas orang-orang tertentu untuk memandikan beliau. Tidak lama setelah salat Jumat beliau berpulang ke hadirat ilahi sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada keluarga beliau.